Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Pradana Mutakin, biasa dipanggil Tony, dari S1 Teknik Elektro. Saya ingin mereview tentang tugas elektronika, yaitu tentang semikonduktor. Semikonduktor merupakan elemen dasar dari komponen elektronika, seperti dioda, transistor bipolar, dan transistor unipolar, di mana semi atau tengah konduktor atau penghantar, karena bahan ini memang bukan konduktor murni, tidak seperti bahan-bahan logam seperti tembaga, besi, timah disebut sebagai konduktor yang baik, sebab logam memiliki susunan atom yang sedemikian rupa sehingga elektronnya dapat bergerak bebas. Struktur atom konduktor atau tembaga. Atom tembaga dengan lambang kimia Cu memiliki inti 29 ion positif dikelilingi oleh 29 elektron negatif. Sebanyak 28 elektron menempati orbit-orbit bagian dalam bentuk inti yang disebut nukleus. Satu buah elektron lagi, yaitu elektron yang ke-29, berada pada orbit paling luar. Orbit terluar ini disebut pita valensi, dan elektron yang berada pada pita ini dinamakan elektron valensi karena hanya ada satu elektron dengan jarak yang jauh dari nukleus, sehingga ikatannya tidak terlalu kuat, hanya dengan energi yang relatif kecil, maka elektron terluar ini mudah terlepas dari ikatan intinya. Struktur atom tembaga atau Cu. Tanpa beda potensial, elektron-elektron pada bahan konduktor akan bergerak tidak beraturan atau elektron bebas. Jika diberi beda potensial listrik, maka gerakan elektron-elektron tersebut menjadi teratur dan dengan mudah berpindah ke arah potensial yang sama. Fenomena ini yang dinamakan sebagai arus listrik elektron yang diambil dari terminal positif, berjalan dengan sumber tekanan menuju terminal negatif. Berbeda dengan bahan isolator, bahwa struktur atom isolator mempunyai elektron valensi sebanyak 8 buah dan melepaskan elektron-elektron dari ikatan intinya dibutuhkan energi yang lebih besar. Struktur atom semikonduktor atau germanium. Partikel-partikel ini yang bermuatan positif dan ada pula yang bermuatan negatif. Kumpulan partikel bermuatan positif dan partikel bermuatan negatif membentuk atom yang merupakan dasar terbentuknya semua zat atau arus listrik. Sesungguhnya gerakan saat dari partikel-partikel yang bermuatan positif. Struktur atom germanium atau Ge. Struktur germanium atau Ge merupakan elektron valensi 4. Elektron paling luar yang bervalensi 4 berfungsi sebagai peningkatan terhadap atom tembaga tetangga terdekat. Elektron valensi antara bahan semikonduktor dan bahan isolator tidak sama dengan elektron valensi yang terdapat dengan logam, yaitu biasanya tidak dapat bergerak dengan bebas. Elektron valensi ini biasanya merupakan elektron terikat atau bands elektron dalam keadaan ikatan ganda antara kedua atom dengan sejumlah atom tetangga terdekatnya, sama dengan banyaknya elektron valensi semula yang semula dimiliki oleh atom bersangkutan.
Metode struktur atom germanium. Tidak ada perbedaan antara elektron valensi, semikonduktor dan isolator. Secara normal tidak mungkin dapat menyebabkan aliran arus listrik karena keadaannya merupakan elektron terikat. Untuk membuat elektron berikat tersebut terlepas dari ikatan inti atom dapat dilakukan dengan cara pemberian panas dari luar. Suatu material semikonduktor menjadi konduktor atau valensi bebas, yaitu dapat dengan jalan memanaskan struktur kristal tersebut. Dalam proses pelakuan ini, atom akan berisolasi yang terus meningkat, kemudian lama-kelamaan akan merenggang dari ikatan inti atom, sehingga pada suhu tersebut menyebabkan suatu ikatan antara inti atom dengan elektron valensi menjadi terlepas. Tenaga yang dibutuhkan untuk merenggang atau melepas ikatan-ikatan tersebut tidak berasal dari partikel luar, melainkan datangnya dari partikel itu sendiri. Semakin tinggi suhu yang dapat diterima oleh semikonduktor, maka banyak elektron-elektron berikat yang dapat terlepas dari ikatan-ikatan intinya. Pada tahap keadaan ini menunjukkan bahwa semikonduktor dapat berubah menjadi bahan yang dapat mengalirkan arus atau bahan konduktor. Proses penguatan akibat panas. Suatu elektron valensi terkait berada dekat pada tempat yang kekurangan elektron atau biasanya disebut hole, yaitu akibat ditinggalkan oleh elektron yang terluar dari ikatannya. Ini menyebabkan elektron valensi dapat bergerak atau meloncat melintas menuju ikatan yang telah dikosongkan sebelumnya. Jadi tempat yang berlubang menjadi bergeser satu langkah ke arah yang berlawanan atau ke sebelah kiri. Proses terjadi ini bergerak secara terus-menerus, dan apabila medan listrik atau beda potensial diterapkan pada kristal akan dapat mendesak tempat yang kekurangan hole semakin dekat menuju ke arah medan listrik tersebut, sehingga pada kutub positif menjadi kekurangan elektron dan sebaliknya di kutub negatif menjadi kelebihan elektron. Pada proses doping pada semikonduktor, sebenarnya banyak bahan-bahan dasar yang dapat digolongkan sebagai bahan semikonduktor, tetapi yang paling sering digunakan untuk bahan dasar komponen elektronika hanya beberapa jenis saja. Bahan-bahan semikonduktor tersebut diantaranya adalah silikon, selenium, germanium, dan metal molybdenum. Untuk memproses bahan-bahan semikonduktor tersebut menjadi komponen elektronika, perlu dilakukan proses doping, yaitu proses untuk penambahan ketidakmurnian pada semikonduktor yang murni atau semikonduktor intrinsik, sehingga dapat berubah sifat atau karakteristik kelistrikannya. Beberapa bahan yang digunakan untuk menambahkan ketidakmurnian semikonduktor antara lain adalah arsenik, indium, dan antimoni. Bahan-bahan tersebut sering disebut dengan dopan, sedangkan semikonduktor yang telah melalui proses doping disebut dengan semikonduktor ekstrinsik. Jenis-jenis semikonduktor. Semikonduktor ada tipe N dan tipe P, di mana pada semikonduktor tipe N ini dikatakan tipe N karena semikonduktor jenis ini membawa muatan
carrier adalah terdiri dari elektron. Elektron adalah bermuatan negatif sehingga disebut dengan tipe negatif atau tipe N. Semikonduktor tipe N pada semikonduktor yang berbahan silikon S atau Si pada proses doping dengan menambahkan arsenik atau antimoni akan menjadikan semikonduktor tersebut sebagai semikonduktor tipe N. Terdapat dua pembawa muatan atau carrier dalam semikonduktor tipe N, yakni elektron sebagai majority carrier dan hole sebagai majority carrier. Dan semikonduktor tipe P dikatakan tipe P karena semikonduktor jenis ini kekurangan elektron atau disebut dengan hole. Ketika pembawa muatannya adalah hole, maka semikonduktor tersebut merupakan semikonduktor bermuatan positif. Pada semikonduktor yang berbahan silikon atau Si, proses doping dengan menambahkan indium akan menjadikan semikonduktor tersebut sebagai semikonduktor tipe P. Dua pembawa muatan yang terdapat dalam semikonduktor tipe P adalah hole sebagai majority carrier dan elektron sebagai minority carrier. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.